Untuk pertama kalinya kita nge-review kulkas. Iya, bisa dong di-review kulkas ya. Mari kita coba ya. Kulkas atau lemari es yang satu ini juga unik, makanya kita mau nih nge-review yang satu ini ya. Dia punya 5-in-1 flexible cooling system. Tuh, rumit nih ya. Jadi, ruangan penyimpanan di kulkas ini bisa diubah fungsinya sesuai dengan kebutuhan kita. Ini adalah Polytron Flex Up Series ya. Selain fleksibilitasnya tinggi, kulkas ini juga disebut menawarkan kapasitas 30% lebih besar dibandingkan kulkas di kelasnya. Ada juga fitur-fitur yang seperti deodorizer, adjustable rack, dan automatic defrost system. Menariknya, kulkas ini juga disebut hemat daya dengan fitur energy saving. Langsung aja kita bahas kulkas unik dari Polytron. Polytron Flex Up. Ya, Polytron. Beberapa bulan belakangan ini kita udah beberapa kali bahas produk dari brand asli Indonesia ini ya. Ada Smart TV yang 100 inci, ada Smart TV EQLED yang terjangkau, ada juga AC yang multi split yang unik itu. Nah, kali ini nggak kalah uniknya. Ini adalah produk dari Polytron yang berupa lemari es atau sering disebut sebagai kulkas ya. Nah, boleh dong sekali-sekali kita bahas kulkas. Kan kita namanya Jagat Review ya, bukan HP review, bukan ya, bukan laptop review, bukan, kan Jagat Review. Ya, tapi kulkas masih dekat ya sama barang-barang elektronik ya. Jadi lumayan ya, lumayan menarik nih. Ya, kita langsung aja mulai pembahasannya dari paket penjualan kulkas Polytron Flex Up ini. Tentunya di sini ada unit lemari esnya atau kulkasnya dan ada 4 tray glass rack ya. Ada satu untuk drawer bawah, lalu ada satu ice twist box yang diputar itu ya. Lalu ada 6 rak pintu dan ada kabel listrik sepanjang 2 meter dan 4 kaki yang adjustable. Ya, Polytron Flex Up ini desainnya simple ya, sederhana. Dimensinya 58,7 x 58,1 x 158,9 cm. Bagian depan alias cover pintu itu pakai tempered glass yang warnanya hitam. Ini adalah kulkas 2 pintu ya. Nah, di bagian atas dari pintu bawahnya itu ada area dengan warna abu-abu. Ini jadi tempat untuk celah yang jadi gagang pembuka pintu bawah. Sementara untuk pintu yang atas itu gagangnya juga dibuka dari celah yang satu itu ya, di bagian bawah pintunya. Nah, engsel untuk pintu itu desain tersembunyi di dalam pintu. Ini membuat kulkasnya terlihat rapi. Bodi kiri, atas, dan kanan lemari es ini menggunakan warna abu-abu tua. Ada tekstur di permukaan ketiga sisi ini ya. Sedangkan untuk bagian belakang di area bawah itu terlihat ada celah untuk akses ke kompresor dari kulkas ini. Ada juga kabel power yang terpasang secara permanen di sini. Nah, sekarang kita coba buka pintu kulkas ini. Di kompartemen bawah terlihat ada knop putar untuk pengaturan suhu kulkas. Ada juga lampu di bawah knop putar yang secara otomatis menyala bila pintu kulkasnya dibuka. Di area yang sama juga terdapat hybrid deodorizer. Ini disebut bisa menghilangkan aroma tidak sedap hingga 99%. Nah, beralih ke tray atau rak di dalam kompartemen bawah. Ada 7 slot tempat pemasangan tray. Jadi kita bisa atur di mana saja tray kita mau pasang. Bisa disesuaikan dengan apa yang mau kita simpan di dalam kulkas ini. Secara standar ada 4 tray yang disertakan. Nah, di area bawah itu ada laci penyimpanan transparan yang cukup besar. Biasanya ini untuk menyimpan sayur atau buah-buahan ya. Nah, ke bagian pintu ada 2 rak penyimpanan botol di bagian bawah. Lalu di tengah ada tempat penyimpanan yang bisa dibuka tutup seperti ini. Paling atas tentunya tempat telur. Ini udah umum banget ya. Sekarang kita beralih ke kompartemen atas. Nah, di sini ada mekanisme pengaturan suhu seperti ini ya. Nah, yang ini nih adalah kunci dari kemampuan 5-in-1 flexible cooling system dari kulkas ini ya. Jadi kelihatan ya di sini di kompartemen atas ada 4 slot tempat pemasangan tray. Secara standar bagian ini hanya dilengkapi dengan 1 tray saja. Jadi ya mungkin lebih ke arah posisinya mau taruh di mana gitu ya. Lalu ada ice twist box yang bisa dipasang di sini kalau memang dibutuhkan. Di bagian pintu ada 2 tingkat rak penyimpanan. Kompartemen atas ini udah dilengkapi dengan automatic defrost system. Ini membuat bunga es tidak akan muncul dan menumpuk di kompartemen yang atas. Secara keseluruhan Polytron Flex Up ini menghadirkan kesan yang mewah ya. Nah, untuk spesifikasi, untuk kapasitas penyimpanannya itu hingga 260 liter. Untuk refrigerannya dia sudah pakai R600. Ini udah umum ya digunakan untuk kulkas masa kini. Nah, terkait penggunaan kulkas ini, hal yang paling penting dibahas di sini adalah sistem 5-in-1 flexible cooling systemnya. Jadi kompartemen atas dari kulkas ini yang spesial. Nah, ini kan umumnya adalah freezer doang ya. Nah, freezer ini sekarang bisa diganti fungsinya lewat mekanisme pengaturan suhu yang tersedia.
tersedia. Sesuai namanya ada 5 mode yang bisa kita pilih untuk kompartemen yang atas ini. Pertama adalah normal mode. Di sini kompartemennya itu kan berfungsi dengan setting standar sebagai freezer, sebagaimana kulkas pada umumnya ya, untuk bikin es batu, untuk naruh daging beku dan lain-lain. Nah, kemudian dia juga punya fridge mode. Nah, ini mode kompartemen atas akan berubah fungsi sebagai fridge atau kurang lebih sama dengan kompartemen bawahnya. Ya, jadi tiba-tiba dua-duanya bisa buat nyimpen dengan tingkat dingin yang sama atas bawah gitu ya. Mode inilah yang disebut Polytron menawarkan kapasitas pendinginan lebih besar hingga 30%. Karena ini berarti semua fungsinya jadi sama, jadi fridge semuanya atas dan bawah. Kemudian dia juga punya chiller mode. Nah, di mode ini kompartemen akan jadi chiller atau tempat penyimpanan bahan makanan siap masak ya. Ini berarti suhunya sedikit lebih rendah daripada fridge, tapi masih di bawahnya freezer tentunya. Lalu dia juga bisa jadi super freezer. Nah, kalau di mode ini kompartemen atas suhunya akan jadi lebih rendah dibandingkan freezer standar. Jadi ini bisa lebih cepat lagi membekukan bahan makanan. Mode ini harusnya lebih cocok untuk nyimpen daging atau ikan beku gitu ya. Ya, apapun yang bekunya benar-benar beku keras gitu. Kalau sudah sekali kena proses thawing atau jadi suhu normal ya, jadi lembek lagi, itu nggak bisa dibekukan lagi. Nggak boleh, harusnya nggak boleh. Harusnya sekali beku lalu dihangatkan atau dipanaskan ya, kalau udah jadi normal lagi itu langsung untuk dimasak. Nah, kalau kita dapat daging yang masih beku banget ya, kita beli terus kita bawa ke rumah, kalau kita taruh di bagian kulkas yang kurang dingin, itu bisa jadi dia tidak langsung jadi beku lagi gitu ya, tapi malah sudah sempat berubah jadi lembek. Nah, ini nggak baik. Nah, mode yang satu ini akan cocok banget untuk menyimpan daging-daging seperti itu misalnya. Ya, jadi itu mode-mode untuk bagian atasnya. Nah, tentunya dia juga secara keseluruhan punya yang namanya energy saving mode. Ini mode paling hemat daya. Cocok kalau kita bepergian dalam waktu yang lama ya, karena lemari es tidak dimatikan kan. Asal kita tidak menyimpan bahan makanan yang perlu dibekukan atau perlu suhu yang sangat dingin-dingin banget gitu ya. Kadang-kadang kita mau ninggalin gitu ya, masa ya mesti boros-boros amat kalau dia kosong ya. Nah, dalam kondisi itu kita bisa pakai mode energy saving ini. Oke, sekarang kita lakukan pengujian untuk kulkas ini ya. Tapi karena pengujian konsumsi daya cukup makan waktu lama, jadi kita mungkin tidak akan menguji semua mode ya. Kita pilih 3 mode yang kami rasa cukup mewakili kulkas ini. Yang pertama adalah normal mode, super freezer, dan energy saving mode-nya. Pengujian dilakukan di ruangan dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius, kurang lebih seperti suhu dalam rumah ya. Nah, kulkas kita jalankan dulu di setting yang kita uji selama 24 jam penuh, baru setelah itu kami ukur konsumsi dayanya selama 3 hari. Tentunya di pengujian ini kami mengisi kulkas dengan berbagai produk makanan dan minuman untuk memastikan bahwa kulkas ini bekerja di kondisi yang mirip saat penggunaan harian. Nah, kita lihat dulu untuk mode normal. Suhu kompartemen atas itu ada di minus 1,1 derajat Celcius. Lalu untuk suhu kompartemen bawah itu ada di 0,9 derajat Celcius. Ini tergolong normal ya, seperti ini ya. Jadi memang kompartemen bawah itu tidak pernah sampai 0. Nggak pernah ya. KWH per 3 hari adalah 1,468. Jadi biaya per 3 hari adalah Rp2.121. Lalu kita masuk ke mode super freezer. Untuk suhu kompartemen atas itu lebih dingin di minus 3,8 derajat Celcius. Kompartemen bawahnya kok ikut-ikutan agak dingin juga ya, turun ke 0,5 derajat Celcius. Tapi seenggaknya nggak nyampe 0 banget gitu ya. KWH per 3 harinya 2,284. Kemudian untuk mode energy saving itu suhu kompartemen atas berubah jadi 5,4 derajat Celcius, sementara kompartemen bawah ada di 6,4 derajat Celcius. Ini sebetulnya masih masuk dalam batas toleransi sebuah kulkas, walaupun memang sedikit lebih panas. Tapi ya kalau untuk makanan-makanan kalengan segala macam masih oke lah harusnya. Itu KWH per 3 harinya 1,143. Ini yang paling irit. Nah, sekarang mari kita hitung biaya listriknya dengan tarif listrik golongan R1 TR ya, daya 1300 VA atau 2200 VA itu sekitar 1444,7 per kWh ya. Di mode normal, biaya listrik selama 3 hari sesuai kWh tadi di 1,468 kWh atau sekitar Rp2.121. Berarti untuk 1 bulan atau 30 hari biayanya di kisaran Rp21.000-an ya. Ya, kurang lebih seperti itu untuk membiayai kulkas ini hidup ya. Sementara kalau kita di atas tuh pakai super freezer, kita butuh Rp3.300 per 3 hari atau sekitar Rp33.000-an per bulan. Lalu untuk mode energy saving untuk 3 hari biaya sekitar Rp1.651 atau sekitar Rp16.500-an lah per 30 hari. Ya, jadi ternyata biaya listrik kulkas Polytron ini bisa dibuat irit banget gitu. Dan sebetulnya paling dinginnya juga tidak yang mahal-mahal banget ya. Nggak terlalu jauh beda sebetulnya dengan mode biasa.
Jadi mode mana yang mau dipilih sebetulnya ya tergantung kita mau keluar anggaran berapa untuk tiap bulannya. Memang sih itu kecil, tapi kalau kita kalikan dengan 1 tahun mungkin udah mulai agak terasa ya. Tapi kalau dipikir-pikir ya 30.000 per bulan kali 1 tahun itu baru sekitar 360.000 untuk kulkas. Itu kondisi yang super freezer. Kalau yang paling irit tadi kan ada di 16.500-an per bulan. Tentunya itu hampir separohnya pengeluarannya untuk per tahun. Nah, untuk harga Polytron Flex Up ini dijual di harga 3.499.000 ya, yang harganya cukup masuk di akal di sini untuk kemampuan yang fleksibel itu. Nah, untuk detail selanjutnya bisa cek aja langsung link pembeliannya ada di dalam kolom deskripsi ya. Kita masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, karena kompartemen atas itu bisa beroperasi dalam beberapa mode, kita harus pastikan dulu mode yang digunakan itu udah pas sebelum kita menyimpan bahan makanan. Jangan sampai kalau kita butuh membekukan bahan makanan tapi modenya kita taruh di fridge atau di chiller. Jangan begitu ya. Nah, kemudian pengaturan mode juga masih menggunakan knob dan slider. Rasanya masih agak kurang modern aja. Lalu buat yang suka mengoleksi magnet kulkas ya, karena cover pintunya pakai tempered glass, ini nggak bisa untuk nempel magnet kulkas sayangnya di situ ya. Mungkin Polytron mau naruh aksesoris buat yang suka nempel-nempel magnet di kulkas. Atau ada versi spesial yang tidak pakai tempered glass. Bisa jadi ya, itu akan bisa jadi opsi yang menarik juga buat yang suka tempelan di kulkas gitu ya. Nah, dari sisi kelebihannya dia sudah 5-in-1 flexible cooling system. Jadi menawarkan fungsi yang sangat fleksibel untuk kompartemen atas. Jadi kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan kita. Dan memang kalau kita butuhnya fridge biasa ya, kapasitas penyimpanannya bisa naik sampai 30% karena kita bisa pakai bagian atasnya untuk fridge. Kemudian desainnya minimalis dengan tempered glass di cover pintunya, mudah juga dibersihkan dan keren aja gitu tampilannya ya. Dia juga udah punya hybrid deodorizer, jadi bisa menghilangkan aroma-aroma yang nggak sedap ya dan nggak nyampur-nyampur juga gitu bau-baunya ya. Lalu dia punya bonus ice twist box. Ini memudahkan kita kalau butuh bikin es batu ya. Kalau butuh tempat penyimpanan yang lebih luas di kompartemen atas, ice twist box ini juga tetap aja bisa kita lepas. Dan menariknya di sini garansi kompresornya ini sampai 10 tahun ya. Nah, Polytron Flex Up ini terbilang merupakan kulkas yang fleksibel banget ya, multifungsi, jadi bisa disesuaikan banget dengan kebutuhan kita. Hadirnya flexible cooling system ini membuat kita bisa memanfaatkan ruang penyimpanan yang ada dengan lebih baik dan lebih tepat guna. Kalau nggak butuh freezer, bagian freezernya kita bisa rubah jadi pendingin standar atau bahkan untuk chiller, untuk daging yang disimpan dalam kondisi fresh misalnya, ini juga bisa. Atau kalau butuh lebih dari freezer biasa, bisa juga mau pakai mode super freezer. Ya, biaya penggunaannya per bulan juga nggak terlalu jauh sebetulnya. Siapa tahu kan lagi mungkin kedatangan tamu gitu, terus mesti bikin es batu yang banyak, bisa tuh taruh di super freezer gitu ya. Terus botol-botol minuman atau kotak-kotak minuman atau apapun lah yang minuman-minuman mau didinginin, di bawahnya juga sedikit lebih dingin juga kan jadinya. Ya, secara umum kulkas ini cocok untuk yang sedang mencari kulkas 2 pintu yang kapasitas dan fiturnya itu benar-benar fleksibel. Bisa disesuaikan untuk memenuhi beragam kebutuhan kita. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.